Halo semuanya, sekarang kita masuk ke series ketiga dari filter series, yaitu bandpass filter. Kita akan belajar dulu tentang pengertiannya. Apa sih itu bandpass filter? BPF adalah filter yang melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu. Nah, frekuensi apa? Yaitu sinyal di antara frekuensi batas bawah hingga batas atasnya. Jadi misalkan kita pengen melewatkan sinyal di antara 1 dan 20 kHz. Nah, gimana tuh caranya? Kita bakal pakai ini BPF. Nah, rangkaian dari BPF ini terdiri dari low pass filter dan high pass filter yang sebelumnya udah kita pelajarin. Nah, BPF ini dikenal juga dengan second order filter karena ia memakai dua komponen reaktif. Nanti kita lihat pada rangkaiannya. Oke. Selanjutnya, karena ada sebaran frekuensi di antara batas bawah dan batas atas, itu bisa kita sebut sebagai bandwidth. Nah, bandwidth itu adalah rentang frekuensi di antara frekuensi batas atas dan frekuensi batas bawah. Aplikasinya dari bandpass filter ini bisa sebagai penguat audio, pengendali nada atau tone control, dan penyaring crossover speaker. Selanjutnya kita bakal ngebahas rangkaian dari bandpass filter ini yang terdiri dari C dan R. Sebelum itu kita harus ngerti dulu syaratnya. Frekuensi batas low pass filter harus lebih tinggi daripada high pass filter. Kenapa? Gini, kita lihat grafik ini. Ini adalah frekuensi dari low pass filter. Kita akan melewatkan frekuensi di bawahnya. Nah, di bawahnya itu di sini. Nah, ke sini. Nah, kalaupun ini terus ke bawah, ini kan pasti ke bawah terus nih, nggak ada yang ngebatasin. Karena itu, kita perlu memasang high pass filter untuk mengambil frekuensi yang hanya ada dalam sebaran ini gitu. Jadi high pass filter akan menyaring frekuensi dari sini kemari gitu. Nah, jadi frekuensi hasil yang kita dapat adalah kurva di bawah garis merah ini. Gitu cara kerjanya. Ini adalah frekuensi dari low pass filternya, dan ini adalah frekuensi dari high pass filternya. Oke? Kita review singkat nih. Ada rangkaian low pass filter. Nah, di sini ada R dan C. Lalu, kita punya lagi rangkaian high pass filter. Ada C duluan, baru R. Oke? Kita balik ke rangkaian band pass filter kita. Di sini kita punya C1 dan R1. Nyatanya ini adalah rangkaian high pass filter, oke? Jadi kita perlu ingat kalau kapasitor adalah komponen reaktif, artinya ia bereaksi terhadap sinyal masukannya. Nah, resistansi dari kapasitor ini bakal rendah kalau frekuensi sinyal yang melaluinya itu tinggi. Kebalikannya, resistansinya itu bakal tinggi kalau sinyal yang lalu di sini itu frekuensinya rendah. Jadi berkebalikan selalu gitu. Jadi kita punya ini rangkaian high pass filter duluan. Misalkan kita pengen menyaring sinyal di antara 1 sampai 20 kHz lagi nih. Maka di sini sinyal yang bisa lewat itu cuma di atas 1 kHz. Nah, ini jadi sinyal dari sini ke sini aja terus gitu ya kan. Dari sini sinyal yang di bawah 1 kHz bakal kehambat. Terus dari sini kita kan punya nih sinyal berfrekuensi 1 kHz ke atas. Kita butuhnya di rentang 1 sampai 20. Maka dari sini sinyal akan berjalan ke sini melewati resistor, lalu akan tiba di sini. Nah, saat di sini sinyal yang berfrekuensi tinggi alias di atas 20 kHz itu bakal lalu ke sini gitu karena resistansinya rendah. Lalu sinyal di bawah 20 kHz akan tiba di sini. Beginilah output yang kita dapatkan. Lalu gimana sih kita menyatakan rangkaian ini ke dalam persamaan matematis? Nah, untuk menghitung frekuensi batas atau batas bawah, itu bisa kita pakai rumus ini. Frekuensi batas atas atau batas bawah ini sama. Oke?
langsung kita bahas ke persamaannya nih, persamaan yang tadi. Kita lagi-lagi harus ingat kalau frekuensi batas low pass filter itu harus lebih tinggi ya daripada high pass filter. Nah, misalkan kita pengen ngerancang sinyal dengan rentang 1 sampai 20 kHz. Yang pertama kita ngerancang dulu nih high pass filternya. Gimana caranya? Di sini kita bakal dihadapkan dengan pemilihan berapa nilai dari kapasitor. Oke, berapa nilai kapasitansinya. Kita tinggal otak-atik rumus yang tadi hingga mendapatkan rumus C sama dengan gitu. C sama dengan berapa sekian. Misalkan kita ingin 1 kHz ya. Kita tinggal masukin ini 1000, ini artinya 1000 Hz. Kita tinggal masukin resistansinya yang udah kita pilih tentunya, pi dikali setengah gitu. Jadi kita dapat nilai C1 itu 15,9 nanofarad. Oke. Jadi nilai kapasitor yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi cutoff adalah 15,9 nanofarad ini gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi bagian low pass filternya. Ingat, low pass filter pasti lebih tinggi, ya kan? Kita masukin lagi nih ke persamaan. Kita lagi-lagi masih make kapasitor dengan 10.000 ohm, oke, alias 10K ya. Kita mau cari berapa sih nilai C2 kalau kita pengen sinyal di bawah 20 kHz. Kita masuk ini ke persamaan. Nah, kita dapat 796 picofarad. Nah, jadi nilai kapasitor yang diperlukan untuk menghasilkan eh, frekuensi batas atas ya, frekuensi pada low pass filter ini adalah 796 picofarad gitu.